apa itu Lailatul Qadar dalam perspektif kesadaran manusia? Nah, itu mungkin bahasanya agak lain. Gitu, Pak. Secara pribadi, manusia itu sebenarnya butuh waktu sendiri untuk dirinya sendiri. Setiap kita mau merenung atau menyendiri, kita berkemungkinan dalam bahasa kalau boleh dipersamakan, kita berkemungkinan menemukan Lailatul Qadar. Maksudnya jadi sesudah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya kan kayak gitu. Terus itu untuk kelanjutannya untuk diri kita sendiri itu harus seperti apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin. Oke, teman-teman, ketemu kembali bersama saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Kita berbincang-bincang lagi, dan sebelum itu untuk derek-derek teman-teman kita yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan ditambah rezekinya, amin, sehat, amin, walafiat, dan hajat-hajatnya terkabul. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Arifin, untuk bincang-bincang kali ini saya ingin berbincang-bincang masalah Ramadan. Ini kan momennya puasa Ramadan lah yang dia. Okay. Khususnya bagi umat muslim lah. Okay. Jadi untuk ini saya ingin bertanya tentang masalah Lailatul Qadar nih Mas Arifin. Di dalam Ramadan ini kan ada hari-hari apa katanya, hari-hari tertentu lah dalam Lailatul Qadar itu. Jadi menurut jenengan kesadaran Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Kan begitu. Okay. Lailatul Qadar kalau kita membicarakan dalam konsep atau keyakinan muslim, Mas, ya sudah dijelaskan para romo yai, para gus-gus kan gitu. Jadi sudah tidak perlu dibahas lagi, kan sudah paten. Masalah apa itu Lailatul Qadar, terus kapan turunnya, kan sudah dijelaskan oleh romo-romo yai. Jadi saya pribadi dari akan para romo-romo yai, para gus-gus, karena saya sebagai umat yang dari akan al ulama warasatul anbiya. Cuman kalau kita ingin membedah apa itu Lailatul Qadar dalam perspektif kesadaran manusia, nah itu mungkin bahasanya agak lain. Gitu, Pak. Jadi dalam kesadaran kita itu kan kalau secara muslim lah, Islam kan itu kan. Kan itu udah semua kemungkinan kan orang sudah tahu lah. Dari para yai, para alim ulama yang udah banyak berkecimpung di dalam itulah. Cuman kan yang ingin saya perbincangkan hari ini kan secara kesadaran manusia, secara kesadaran kita kan gitu. Jadi menurut jenengan itu seperti apa, Mas? Tadi saya mengambil satu sudut pandang kesadaran manusia, karena sudut pandangnya kan banyak. Dari keyakinan agama, dari perspektif kebudayaan, sosial, kan macam-macam. Saya ambil satu sudut pandang kesadaran manusia. Kalau kita membahas Lailatul Qadar dalam konteks kesadaran manusia, itu adalah ketika pribadi kita sebagai manusia itu merestart ulang kesadaran kita sebagai manusia, merestart ulang cara berpikir kita, merestart ulang emosi kita, dan istilahnya itu restart semuanya. Istilah kalau bahasa teknologi, kembali ke setelan pabrik, yang mungkin karena pengaruh kehidupan di dunia ini banyak macamnya kan gitu, Mas. Akhirnya kita terbawa arus tadi. Cuman kan kalau kita mendengar dari para yai, para ulama kan ada waktu-waktu tertentu itu seperti apa, Mas, kok kan yang kita ingin tahu, ingin kita galikan di situ. Katanya kan dari bulan Ramadan itu kan
tanggal sekian kan gitu Mas. Setiap tahunnya mesti berbeda-beda kan gitu. Kalau kita masuk ke konsep agama Islam yang istilahnya yang ijma ulama ya malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan gitu. Malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Tapi kan kalau kita membicarakan kemungkinan bisa saja 1 Ramadan. Bisa saja 7 Ramadan. Kan kita bicarakan kesadaran. Nah, beda dari ijma ulama tadi. Kita ngomongnya kemungkinan. Karena yang punya hak Lailatul Qadar kan ya Allah kan sendiri. Cuman kalau kita membahas kesadaran manusia, setiap manusia itu istilahnya butuh istilahnya itu menyendiri Mas. Secara pribadi manusia itu sebenarnya butuh waktu sendiri untuk dirinya sendiri. Atau dalam bahasa yang paling gampang kalau kita ngomongin kesadaran manusia, Lailatul Qadar adalah proses kita introspeksi diri tapi dengan khusus. Atau dalam bahasa bisa juga dibilang merenung gitu Mas. Bisa juga ya. Bisa. Karena yang jarang disadari kebanyakan orang Mas. Kebanyakan orang ini cara meningkatkan kesadaran kita, kecerdasan kita, daya pikir kita, kemampuan kita sebenarnya adalah ketika kita meluangkan waktu untuk diri sendiri. Karena ketika kita mengasingkan diri atau menyendiri, pasti kita lebih intens dengan diri kita sendiri daripada ketika kita berbaur dengan banyak orang. Istilahnya gini loh, kalau kita dengan diri kita sendiri kan kita pastikan jujur. Tapi kalau dengan banyak orang situasional yang bisa terbawa situasi juga lah. Cuman itu Mas, berarti kalau dalam bahasa ini, konteks ini ya, sampean bilang kayak gitu, berarti kita setiap hari juga ya bisa termasuk kayak gitu juga Mas. Kalau kita selalu berani menyendiri lah intinya kan itu. Setiap saat lah intinya. Setiap saat. Makanya kalau kita belajar dari keyakinan agama Islam atau ajaran agama Islam, itu ditempatkan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Karena waktu yang khusus istimewa secara keyakinan agama Islam. Tapi kalau kita kesadaran manusia kan universal. Universal. Kalau kita pakai keyakinan agama Islam, dan yang nggak beragama Islam, kan nggak bisa menemukan Lailatul Qadar. Nah, kalau dalam perspektif kesadaran manusia, setiap kita mau merenung atau menyendiri, kita berkemungkinan dalam bahasa kalau boleh dipersamakan, kita berkemungkinan menemukan Lailatul Qadar. Kita berkemungkinan menemukan ide-ide. Karena saya menghindari membahas Lailatul Qadar dalam versi keyakinan agama karena saya sudah patuh sama para alim ulama. Apa yang dijelaskan yaitu. Kita kan menggali dari satu sudut pandang kesadaran manusia. Soalnya kan yang kita bahas ini perbincangannya kan untuk semua manusia, bukan satu agama tertentu kan gitu kan. Ini kan khususnya umum lah ini kan. Maksudnya kan kita berbagi. Bagaimana manusia itu bisa mengenal Lailatul Qadar. Nah, itu. Kan poinnya di situ. Meuniversalkan Lailatul Qadar. Kan kita kan sebagai umat Islam ketika melakukan puasa Ramadan kan berkemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar ketika 1 bulan penuh itu kita lakukan. Tapi kalau bukan pemeluk agama Islam, bagaimana? Nah, kita kan menyudutkan satu sudut pandang biar semua manusia bisa paham apa itu Lailatul Qadar. Kan nggak mungkin nih orang yang nggak beragama Islam ikut-ikutan dengarkan ceramah kiai kan nggak mungkin. Yang kemungkinan kan kecil sekali. Makanya Lailatul Qadar kalau menurut sudut pandang kesadaran manusia adalah ketika kita meningkatkan daya pikir kita, mau introspeksi diri, mau ketika kita mempunyai suatu masalah kita mau berdialog dengan diri kita sendiri, pasti akan menemukan jawaban yang ketika kita dalam berkumpul dengan orang lain atau berkumpul dengan banyak orang mungkin kita tidak bisa menemukan itu. Jadi bisa juga dikatakan begini Mas, mohon maaf ya.
zaman dulu kan agama Islam di Indonesia kan belum ada lah. Zaman poro wali songo lah kan kayak gitu. Itu kan banyak orang-orang sesepuh kita, leluhur kita kan bertapa atau itu masuk ke arah situ juga Mas intinya ya. Bisa jadi tuh Mas. Misalkan kita tidak bisa memastikan. Di dunia ini adalah rumusnya adalah kemungkinan yang tak terbatas. Bisa saja apa yang dilakukan para leluhur kita itu untuk bisa, karena ajaran Islam belum datang lah, belum nyampe ke sini, mungkin beliau itu melakukan puasa atau topo atau menyepi mungkin agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau saya bahasa universal kan itu sebenarnya adalah pencerahan Mas. Pencerahan tidak bisa datang dengan sendirinya Mas. Mungkin kita perlu membuat jarak. Kalau kita berhubungan dengan banyak orang, kita butuh jarak dengan istilahnya menyepi dulu lah. Istilahnya kalau menyendiri lah kalau bahasa. Kan bahasanya kan macam-macam. Kalau orang Jawa namanya topo, nyepi. Kalau bahasa Arab kan wuslah, kholwat, kan banyak bahasanya. Bahasanya banyak, tapi intinya kan membuat jarak dengan manusia dan lebih intinya mendekatkan kepada yang maha segala maha. Jadi apa namanya, bisa dibilang apa ya, kalau kita bicarakan itu seperti berusaha untuk mengintrospeksi diri itu terus menerus. Bahkan dengan barokah kalau kita membicarakan keyakinan agama Islam, kalau kita sudah bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, setiap saat kita berkemungkinan, berkemungkinan menemukan Lailatul Qadar setiap saat. Tapi diawali dari barokahnya Ramadan. Ya saya bisa bilang begitu kan, setiap bulan Ramadan mesti kan yang diharapkan orang-orang itu banyak kan Lailatul Qadar kan di situ. Makanya kan diulang-ulang kan gitu kan. Makanya kan dalam ajaran agama Islam di malam-malam ganjil, malam-malam terakhir bulan Ramadan kita kan dianjurkan untuk tafakur di dalam masjid. Kan sama mengasihkan diri Mas. Mengasihkan diri. Biar di masjid banyak orang kan kita aktivitas dengan diri kita sendiri, dengan berzikir, membaca wirid atau melakukan sholat sunnah, kan intinya kan sama. Intinya kan sama. Kalau kita sudah menemukan itu Mas, itu untuk kelanjutannya Mas. Maksudnya jadi sesudah kita mendapatkan Lailatul Qadar, intinya kan kayak gitu. Terus itu untuk kelanjutannya untuk diri kita sendiri tuh harus seperti apa lagi Mas? Pasti Lailatul Qadar kalau saya bahasa universal kan adalah pencerahan. Pasti kehidupan sampean berubah. Pasti cara berpikir sampean berubah. Cara pandang sampean berubah. Kesadaran sampean pasti berubah. Dan pasti ke arah lebih baik. Itu kalau kita tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti berubah Mas. Tanpa ada yang memaksa, tapi kesadaran diri sendiri. Terus ini Mas, kadang-kadang kita kan setiap tahun ada yang bulan Ramadan ini kan. Tapi kok selalu itu yang dibahas. Apakah yang seperti itu bagaimana Mas? Kita kan selalu kan ada anjuran untuk Lailatul Qadar. Tapi ini bahasa gampangnya dibolak-balik apa? Seperti apa yang seperti itu? Apa perlu apa namanya? Kalau dibilang itu belum menemukan atau gimana gitu loh maksudnya. Setiap manusia kan proses perjalanan spiritualnya kan berbeda-beda Mas. Tergantung SDM-nya masing-masing. Ketika kita mengalami Ramadan, dan Ramadan setiap tahun datang setiap tahun ada. Itu kan sebenarnya untuk meningkatkan. Bukan berarti apakah kita sudah menemukan atau belum, bukan masalah itu. Tapi setiap Ramadan ada potensi kita untuk meningkatkan atau mendapatkan pencerahan yang lebih lagi. Pencerahan yang lebih lagi.
Agar kehidupan kita kan sebenarnya kan lebih baik, lebih bermanfaat bagi seluruh umat manusia kan. Karena kalau sampean sudah berani beragama Islam, otomatis sampean mengemban amanat dari Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Sampean bukan hanya mencintai sesama muslim, tapi di luar muslim sampean wajib mencintai asalkan itu manusia. Ya, jadi di sini kan kita galikan ke arah sana, Mas. Jadi untuk bisa bermanfaat ke semua manusia, bukan hanya sekedar satu golongan kan gitu kan. Tapi jangan kebalik loh, Mas. Barokah Lailatul Qadar jangan dibalik. Sesama non muslim kita baik, tapi sesama muslim ya enggak boleh. Ya. Justru kalau kita sesama muslim sudah baik, kita bisa melebarkan itu ke sesama antar umat beragama. Karena istilahnya kan ukhuwah Islamiyah sesama muslim, kan meningkat ke ukhuwah watoniyah, meningkat lagi ke ukhuwah basyariah manusia. Jadi sederhana dari barokah Lailatul Qadar adalah peningkatan kualitas hidup kita sebagai manusia. Bagaimana kita mendekat dengan diri sendiri. Karena tidak ada jalan untuk mendekat kepada Tuhan selain lewat diri kita sendiri, Mas. Jadi khususnya kita untuk mempraktekkan lah, Mas ya. Jadi dari hasil itu kita praktekkan lah. Kalau bahasa gampangannya. Makanya kita beruntung sebagai umat Islam. Kenapa? Karena setiap tahun berpeluang riyadhah terus berpeluang menyepi. Karena lebih-lebih di malam-malam terakhir, malam-malam ganjil bulan Ramadan. Itu kan sebenarnya keberuntungan bagi kita umat Islam. Itu kan gitu. Jadi poin-poinnya di situ aja, Mas ya. Jadi untuk kesadaran kita intinya untuk bertambah lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Jadi Lailatul Qadar insya Allah mengarah ke situ. Jadi ya cuman sedikit itu aja lah. Ntar kita sambung lagi yang pembahasan lainnya, Mas ya. Jadi untuk malam hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Bincang-bincang kita. Jadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.